Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mita Kinasi, NIM 182141027 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tengah pandemi yang terjadi ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perdagangan saham konvensional dan saham syariah. Ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan pasar modal. Pasar modal di negara-negara maju, termasuk di negara muslim sekalipun, menjadi salah satu indikasi pertumbuhan ekonomi, sehingga patut untuk dicermati lebih lanjut. Berinvestasi pada instrumen keuangan atau financial asset menjadi sebuah cara yang banyak digemari oleh para pemilik modal untuk mengembangkan dana yang mereka miliki. Dalam pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia menyediakan fasilitas agar para investor dapat menanam modal di perusahaan-perusahaan nasional dalam bentuk saham. Saham-saham perusahaan yang tercatat di bursa secara umum ditimbang dan dipantau dalam suatu indeks, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. IHSG ini belum mengelompokkan saham-saham secara lebih rinci dan belum memasukkan prinsip-prinsip tertentu sehingga dapat disebut sebagai konvensional. Saham syariah pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan saham konvensional, yaitu surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Perbedaannya adalah saham syariah berbasis pada prinsip syariah, maka setiap hal yang berkaitan dengan saham itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip. Tidak ada perbedaan antara mekanisme perdagangan dan pencatatan saham syariah dan saham konvensional. Sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011, mekanisme perdagangan saham di BEI sesuai dengan prinsip syariah yakni bai al-musawamah ditujukan bagi kalangan muslim maupun non-muslim yang ingin merasa tenang dan yakin bahwa investasinya bersifat halal. Ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Antara lainnya adalah yang pertama, kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebuah saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika berasal dari perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh perusahaan yang bertentangan dengan prinsip syariah adalah yang berkaitan dengan perjudian, perdagangan yang dilarang secara syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko yang mengandung ketidakpastian, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang jasa haram, serta perusahaan dengan transaksi yang mengandung adalah total utang lebih kecil daripada aset. Perusahaan harus memiliki total utang berbasis bunga yang lebih kecil dibandingkan dengan total aset. Utang berbasis bunga tidak boleh lebih dari 45% dari total aset perusahaan. Yang ketiga adalah pendapat tidak halal. Tiga, pendapatan tidak halal lebih kecil dari pendapatan usaha. Sebuah perusahaan harus memiliki pendapatan usaha yang lebih besar daripada pendapatan bunga ataupun pendapatan tidak halal lainnya. Batas maksimal pendapatan bunga ataupun pendapatan tidak halal lainnya sebesar kurang lebih 10% dibandingkan dengan pendapatan usaha perusahaan secara keseluruhan. Bursa Efek Indonesia memiliki dua indeks syariah, yaitu ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia, serta JIII, Jakarta Islamic Index. ISSI adalah indeks yang memperhitungkan kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di DES. Indeks ini dikeluarkan oleh Bapepam dan LK. Investor yang ingin bertransaksi di saham sektor saham syariah yang dapat menggunakan indeks ini sebagai acuan. Sedangkan JII adalah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitungkan indeks harga rata-rata saham atau jenis-jenis saham yang memenuhi kriteria syariah. Pada setiap periode, JII mengeluarkan daftar 30 saham syariah yang paling liquid. Investasi syariah akan memberikan keuntungan kepada investor berupa persentase bagi hasil atau nisab
dari keuntungan bank atau lembaga keuangan dari hasil pengelola dana nasabah. Dalam sistem ini, meski nisbah disepakati sejak awal, kita tidak bisa mengetahui hasil pasti yang akan diterima. Sebelum keuntungan hasil usaha tersebut diketahui di akhir periode yang telah keempat adalah saham harus terdaftar di DES. Saham syariah yang resmi adalah saham yang terdaftar dalam DES atau daftar efek saham. DES adalah daftar perusahaan mana saja yang memiliki saham syariah. Daftar ini diterbitkan oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI 2 kali dalam 1 tahun. Transaksi saham Anda dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah jika hanya melakukan jual beli saham syariah atau saham-saham yang terdaftar dalam DES. Selain itu, dilarang melakukan transaksi yang bertentangan dengan syariah seperti margin trading, short selling, dan sebagainya. Bursa Efek Indonesia memiliki 2 indeks syariah, yaitu ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia, serta JIII, Jakarta Islamic Index. ISSI adalah indeks yang memperhitungkan kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di DES. Indeks ini dikeluarkan oleh Bapepam dan LK. Investor yang ingin bertransaksi di saham sektor saham syariah yang dapat menggunakan indeks ini sebagai acuan. Sedangkan JII adalah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitungkan indeks harga rata-rata saham atau jenis-jenis saham yang memenuhi kriteria syariah. Pada setiap periode, JII mengeluarkan daftar 30 saham syariah yang paling liquid. Investasi syariah akan memberikan keuntungan kepada investor berupa persentase bagi hasil atau nisab dari keuntungan bank atau lembaga keuangan dari hasil pengelola dana nasabah. Dalam sistem ini, meski nisbah disepakati sejak awal, kita tidak bisa mengetahui hasil pasti yang akan diterima. Sebelum keuntungan hasil usaha tersebut diketahui di akhir periode yang telah atas, bagaimana perbandingan keuntungan hasil atau return dari investasi syariah dan konvensional, khususnya di saham. Bereksa membandingkan pergerakan indeks saham syariah atau Jakarta Islamic Index atau JII dengan IHSG selama 3 tahun terakhir. JII berisikan saham-saham syariah dan tidak memasukkan saham-saham perbankan ataupun barang-barang yang mengandung unsur haram, termasuk rokok dan minuman alkohol. Menariknya, indeks syariah mendapatkan keuntungan yang lebih besar terutama di saat kondisi saham-saham yang berbasis riba seperti perbankan atau mengalami penurunan harga saham seperti pada tahun ini hingga bulan Mei kemarin. Dalam periode itu, saham-saham perbankan mengalami koreksi. Adalah penjelasan singkat yang saya pahami tentang perdagangan saham konvensional dan saham syariah. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.